Kita, hidup manusia, itu digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Mazmur 1. Di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka sama ayat itu. Karena kita suka bagian terakhirnya. Oh, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa di situ ada kata ditanam. Ditanam itu 11-12 letaknya sama bangkai. Di dalam tanah loh. Gelap, berantakan, dan kita nggak pernah tahu kapan akan tumbuh yang namanya tunas. Di momen seperti begitu, kita seringkali dibohongin sama iblis bahwa kamu tidak akan ada harapan dalam hidupmu. Karena letaknya di bawah. Kita lihat kanan kiri lah, bangkai, jenazah di alam rohani kita. Kita lihat kegagalan kanan kiri kita. Kita nggak sadar kita lagi ditanam. Dan kalau ditanam sama Tuhan, itu ketika sudah waktunya, dia akan tumbuhkan tunas muda. Yang dia paling fokus dalam hidup kita ketika ditanam, dia lagi bangun karakternya di bawah. Supaya nanti ketika dibawa tinggi sama Tuhan, akarnya kuat. Ketika ada badai, kita aman. Ketika ada pujian, kita gak sombong. Di Jakarta ada gedung namanya Autograph Tower, gedung tertinggi di Indonesia, 382 meter. Tinggi luar biasa. Saya lagi diajak sama teman saya juga gak tahu, kemarin baru dikasih tahu, Bill kamu tahu gak tuh gedung udah jadi. Di lantai paling atas itu ada restoran. Restoran itu bisa lihat seluruh Jakarta, bahkan bisa lihat sampai ke luar provinsi. Provinsi Banten kelihatan gitu. Tinggi sekali. Kalau udara cerah. Udara cerah di Jakarta jarang-jarang. Harus pagi-pagi dong Bu, saya ngomong gitu. Tingginya luar biasa. Itu gedung, waktu saya lewatin lagi dibangun, saya sempat ngomong gini sama istri saya. Ini kok gak naik-naik ya gedungnya, mangkrak jangan-jangan. Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek yang terlibat dalam pembangunan gedung itu. Dia bilang, lah lama lah Bil, kan jadi gedung tertinggi. Itu bangun ke bawahnya lama. Oh gitu. Makanya kalau prosesnya lama, harusnya jadi tenang aja. Saya baru mengerti, iya ya Tuhan, kalau prosesnya lama berarti mau dibawa tinggi sama Tuhan. Karena akarnya dibangunnya lama di bawah. Karena harus betul-betul kuat kan. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Tadi kita baca ya, musim berganti kan. Daunnya tidak akan layu, itu berbicara tentang pohon yang melewati 4 musim. Saya pernah tinggal di negara yang 4 musim, 13 tahun. 13 tahun saya ngalamin yang salah satu namanya musim gugur. Ada musim panas, habis itu musim gugur. Habis musim gugur, musim semi. Habis musim semi, musim panas. Terus balik lagi, musim gugur lagi. Di musim gugur, itu kota mengeluarkan uang banyak banget karena mereka harus kirim truk ke jalanan untuk bersihin tuh daun-daun yang berserakan di mana-mana. Berantakan kotanya dan bahaya, karena air itu licin daun-daunnya. Pohon di musim gugur itu sengaja daunnya dirontokkan karena nutrisinya disimpan sama pohonnya. Dia nggak salurkan ke ranting-ranting, makanya daunnya pada berguguran. Kenapa? Karena dia simpan nutrisinya buat masuk musim dingin. Supaya dia punya simpanan tenaga gitu loh. Simpanan nutrisi. Musim dingin tiba, pohonnya bertahan, waktu udah lewat musim dingin, dia salurkan lagi nutrisinya ke ranting-ranting, timbul daun-daun yang baru toh. Di dalam musim gugur itu jelek banget pohonnya. Karena pohon tuh mahkotanya daun. Sama seperti manusia, mahkotanya rambut. Kenapa saya jadi sedih tiba-tiba? Kenapa Bapak Ibu ketawa juga? Dulu gondrong loh rambut saya. Dulu. Terus tiba-tiba mereteli satu-satu. Sampai habis. Tuh istri saya waktu ketemu saya udah gak ada rambutnya. Waktu dilihat foto zaman dulu, bilang, puji Tuhan aku gak ketemu kamu dulu loh. Jelek banget kamu dulu ada rambutnya. Saya merasa saya ganteng banget dulu. Dia bilang kamu jelek banget. Saya waktu rambutnya udah habis, anak-anak mulai lahir kan. Tuhan kasih anak-anak saya udah gak ada rambutnya.
Jadi anak saya yang perempuan sekarang 24 tahun. Kalau setiap kali dia lewat cowok ganteng, dia lihat cowok ganteng, pasti gak ada rambutnya. Dad, cowoknya ganteng, Dad. Lihat, pasti gak ada rambutnya. Kenapa? Karena laki-laki normal menurut dia gak ada rambutnya. Karena waktu dia lahir, dia lihat saya, inilah sosok laki-laki yang normal gak ada rambutnya. Bagi dia, pria-pria yang ada rambutnya gak normal. Jadi waktu saya kasih tunjuk foto saya zaman dulu, mereka menjerit semuanya. Menurut mereka jelek. Menurut saya ganteng dulu tahun 80-an. Habis sudah rambut saya udah almarhum dipanggil Tuhan. Nah, bayangin ya, musim berganti. Firman Tuhan bilang apa? Daunnya tidak akan layu. Berarti apa? Mahkota kemuliaan Tuhan tidak akan pudar dalam hidup seseorang. Kalau dia tertanam di dalam Tuhan. Dahsyat. Itu sebabnya hal yang kita perlu pelajari di dalam road trip perjalanan hidup kita ketika ada perubahan terjadi. Nomor 1, Tuhan adalah pakarnya mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Itu dia pakarnya. Roma 8 ayat 28. Coba lihat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Ya, kita baca yang keras ya. Ini ayat luar biasa membawa pewahyuan bagi saya. Sampai saya satu hari nangis ketika saya ngerti artinya. Ya, kita baca yang keras ya. 2, 3. Kita tahu kapan? Sekarang. Sekali lagi yang keras, kita tahu kapan? Sekali lagi yang paling keras, kita tahu kapan? Sekarang loh. Jangan lupa loh, sekarang. Perhatikan kalimat itu. Kita terusin ya. 2, 3. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Kapan kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu? Sekarang. Sekarang itu berbicara tentang sekarang. Sekarang itu kapan? Waktu saya udah ngelewatin semuanya. Itu maksudnya. Saya nggak ngerti ayat ini. Pada awalnya saya cuma sekedar baca, sampai ngalamin baru ngerti. Oh ternyata gitu toh. Saya waktu sakit. Saya ngalamin momen di mana saya ngalamin momen kritis. Tadi pagi saya udah kasih tahu, saya dirawat di Singapore General Hospital. Tadi saya ngobrol banyak sama Pak Sam. Saya kasih tahu kenapa bisa masuk ke situ. Panjang lah ceritanya. Dirawat di situ. Anak saya waktu saya lagi dirawat di situ, dia lagi SMA di situ di Singapura. Setiap kali dia datang ke kamar saya, itu setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dia lagi duduk di bangku SMA kelas 3. Dia datang bawa bangkelannya. Dia belajar di samping saya. Karena mau ujian. Dia sempat dengar dari dokternya bahwa ini penyakit saya, ini penyakit yang mematikan. Tetapi setiap kali dia masuk ke kamar, saya selalu dalam kondisi baik-baik saja. Jumat, Sabtu, Minggu. Baik-baik saja. Jadi dia datang lihat saya baik-baik saja, dia tenang, dia belajar. Bahkan dia mulai curhat-curhat tentang hidupnya segala macam gitu. Dia tenang, dia belajar dengan luar biasa sambil dengerin headphone, kadang-kadang begini-begini, sepanjang hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiba hari Senin, sampai Kamis, berkali-kali saya ngalami proses atau momen kritis dalam hidup saya. Karena ketika di kemo, kanker darah, itu di-blast semuanya, sampai leukosit darah putihnya 0. Waktu leukosit saya menginjakan titik 0, kejang-kejang tubuh saya. Kejang-kejang, 41 derajat. Udah momen kalau dokter ada di sini, udah hampir sepsis shock, itu berarti infeksi akut di dalam sini. Jadi saya dimasukin 3 selang ke dada saya. Antibiotik, kemo, sama transfusi darah. Karena darahnya jeblok. Kalau darah merah, itu transfusi darah merah. Trombosit, transfusinya warnanya kuning. Satu hari teman saya masuk, saya ini suka bercanda orang. Jadi teman saya masuk ke kamar, apaan itu yang kuning-kuning? Orange juice, saya bilang gitu. Oh bisa gitu ya, orange. Teman saya juga begitu, percayaan aja orangnya. Oh orange juice bisa dimasukin ke badan gitu, iya. Biar cepet. Nah, waktu itu semuanya dimasukin ke dalam saya by the way, saya dimasukin darah merah ke dalam tubuh saya sudah 70 kantong. Masuk bocor itu digugusi, keluar darahnya. Karena kanker darah kan. Masukin bocor. 70 kantong, setiap kantong mau masuk saya tumpangin tangan, saya gak tahu tuh darahnya siapa. Jadi kalau tiba-tiba satu hari saya ketemu, saya bisa bahasa Jerman. Itu berarti darah orang Jerman masuk ke saya.
Pernah satu hari saya tumpangin tangan istri saya sampai ketawa-tawa, Tuhan kalau bisa darah orang Yahudi, Tuhan bisa bahasa Yahudi luar biasa juga. Itu darah bolak-balik dimasukin. Lagi dalam posisi kritis. Waktu dalam posisi tiba-tiba 0 leukosit darah putihnya. Kejang-kejang. Hilang saya. Alias pingsan. Tek, hilang. Istri saya menjerit-jerit sebelah saya. Saya nggak tahu. Saya cuma di videoin sama dia. Itu dokter siap-siap. Masukin alat, pasangin alat, mau ditarik masuk ICU. Waktu dokternya udah siap-siap mau masukin ICU, tiba-tiba saya bangkit gini, glek badannya, glek. Minta minum, minta makan. Terus tiba-tiba dia lihat posisinya yang tadinya 41 turun, normal. Setiap kali mau ditarik ICU begitu kejadiannya. Tuhan pulihin dengan sekejap. Jadi gak pernah masuk ICU. Waktu saya nonton videonya kan ngeri, di videoin sama istri saya. Ini loh waktu kamu kemarin pingsan tuh kayak gini nih. Kamu tuh kejang-kejang tuh kayak begini ketika kamu gak sadar. Saya waktu Tuhan ngeri banget Tuhan. Udah jangan kayak gini lagi, kasihan istriku Tuhan. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Gak apa-apa. Makin ngeri makin seru kesaksiannya nanti. Ya gak gitu juga Tuhan. Itu kejadian selalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tiba-tiba hari Jumat saya kan begini-begini. Kalau anak saya lihat gimana? Sampai saya bilang sama istri saya, kalau nanti dia datang jangan kasih tahu loh. Saya pesan sama suster jangan kasih tahu loh. Tiba-tiba minggu depannya seperti itu lagi. Minggu depannya seperti itu lagi. Minggu depannya seperti itu lagi. Terus saya mulai lihat patternnya. Wow, setiap Jumat, Sabtu, Minggu kok saya dalam kondisi oke-oke aja. Sampai saya bilang sama istri saya, ini kayaknya Tuhan gak mau kasih lihat. Saya dalam posisi kritis sama anak saya. Sampai saya bilang gini, kalau perlu dia datang tiap hari ya. Supaya saya gak kritis-kritis lagi. Ketika dia gak ada, kenapa saya begini terus kondisi saya. Nanti Jumat dia datang, saya oke-oke aja semuanya. Singkat cerita ya, selesai semuanya Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu udah tahulah kisah saya. Sembuh semuanya udah sampai selesai. Bulan Mei, saya keluar dari rumah sakit dari bulan Januari. Di awal-awal bulan Juni, saya dapat email dari Biola University di Amerika. Karena anak saya ngelamar di sana. Kenapa dia ngelamar masukin ke sana? Karena rektornya itu memberikan dia beasiswa. Dikirim ke saya suratnya. Dia bilang begini, segera kirim anakmu ke sini. Karena berdasarkan hasil ujian, luar biasa angkanya. Singkat cerita ya, dia berangkat ke sana. Waktu sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia kan, Kak, Dedi tuh ngalamin gini. Saya kasih lihat fotonya, saya gak berani kasih lihat videonya, ini loh fotonya. Oh nangis dia. Kenapa aku gak dikasih tahu? Saya bilang bukan saya gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Terus saya bilang gini sama dia lagi nangis, dia bilang kenapa aku gak dikasih tahu? Saya bilang kalau kamu tahu, kamu gak bisa belajar. Kalau kamu tahu, kalau Tuhan perlihatkan itu semua terjadi sama saya dan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, kamu gak bisa belajar, kamu stres pasti. Dan kamu gak akan dapat angka baik. Dan kamu gak berangkat karena kamu tidak dapat beasiswa. Di saat itu sebelum dia berangkat, kita kutip ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi dia. Mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada proses dalam hidupmu, ngucap syukur aja. Karena nanti di satu titik kita bisa deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Waktu lagi ngelewatin kan gak tahu. Pas lagi ngelewatin kan gak bisa lihat. Tuhan lagi kerja, lagi merangkaikan segala sesuatu. Tahun lalu dia bilang sama saya, Dedi, aku sekarang dipakai sama 2 gereja untuk berkhotbah buat anak-anak remaja di sana. Terima kasih Tuhan, Tuhan kirim aku ke sini. Tuhan kasih aku pekerjaan. Bahkan Tuhan bukakan banyak hal dalam hidupku. Aku ngerti sekarang Tuhan, bahwa Tuhan membutakan mataku ketika aku lagi dampingin ayahku.
Semuanya itu kejadian akhirnya orang bisa deklarasi ketika udah lewatin. Karena Tuhan adalah pakarnya, merangkaikan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya tadi pagi kita bahas, Tuhan sudah mendahului kita. Dia sudah tahu apa yang terjadi di depan kita. Ketika ada terjadi perubahan dalam hidupmu, tenang. Dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Yang kedua, setiap kali ada perubahan, Tuhan selalu mau kita diingatkan bahwa kita ini serupa dan segambar seperti Dia. Sudah diciptakan serupa dan segambar loh, sudah diciptakan. Tapi seringkali gak keluar karakter itu karena gak ada yang namanya sebuah ujian. Gak ada yang namanya sebuah proses dalam hidup. Jadi kalau ada hal seperti begitu, kalau Tuhan mau keluarkan karakter yang terbaik, yang akan ingatkan kita bahwa kamu nih segambar dan serupa seperti saya. Coba lihat ayat yang luar biasa ini. Maleakhi 3 ayat 3. Maleakhi ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang baca ayat ini dan dia tanya kepada tukang perak 3 pertanyaan. Pak, waktu Bapak lagi memurnikan perak, Bapak taruh di mana peraknya? Di api lah Bu. Roh Kudus bicara sama dia. Waktu engkau sedang dimurnikan, waktu engkau sedang diproses, itu seperti dibakar-bakar di dalam api, gak enak. Iya benar Tuhan. Pertanyaan yang kedua, Bapak di mana posisinya Pak waktu Bapak lagi murnikan perak? Oh saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Tuhan bicara lagi, ketika aku sedang murnikan hidupmu, aku tidak pernah sedetik pun tinggalkan engkau. Terima kasih Tuhan. Pertanyaan ketiga, Pak, kapan Bapak taunya bahwa perak itu selesai dimurnikan? Oh gampang, ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya, selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara sama dia begini, ketika aku memandang dirimu, dan aku melihat karakter Kristus dalam hidupmu, seolah-olah sepertinya aku bercermin ketika aku memandang dirimu. Aku lihat diriku di dalammu, selesai pemurniannya. Jadi setiap kali ada sebuah proses, semata-mata Tuhan lagi membuat kita ingat bahwa ada karakter Kristus di dalam kita yang terbenam. Dan dia lagi poles sedemikian rupa supaya keluar karakter aslinya. Karena sudah diciptakan segambar dan serupa seperti dia. Sudah, Kejadian 1 ayat 26. Jadi kurang tepat kalau orang Kristen bilang ini, Tuhan jadikan aku segambar dan serupa. Sudah. Diingatkan kembali, dipoles lagi ketika ada perubahan terjadi. Ketika orang mengerti identitasnya di dalam Tuhan, merdeka orang itu. Ada seorang kriminal namanya Brian Nichols. Dia diborgol, dia seorang pemerkosa loh. Dia diborgol, mau masuk ke dalam ruang pengadilan di Atlanta di Amerika. Rupanya borgolnya tuh longgar. Gak teliti yang borgol dia, yang jaga dia polwan lagi. Tanpa disadari dia copot borgolnya, dia ambil pistolnya polwan lagi jaga dia, lagi kawal dia, digebuk kepalanya, pingsan polwannya. Itu pistol dia bawa ke ruang sidang, dia tembak hakimnya, dia tembak paniteranya, mati mereka. Dia kabur sama mobil, dikejar sama polisi, wah itu luar biasa, masuk di CNN. Dia kejar-kejaran sama polisi. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah rumah, dia mau ganti mobil untuk mengelabui polisi, mobil yang diambil itu pemiliknya ditembak mati juga sama dia. Dikejar lagi sama polisi, dia akhirnya masuk ke dalam rumah seorang ibu, namanya Ashley Smith. Dia sandera ibu itu 7 jam, pakai pistol di rumahnya. Polisi di luar semuanya, nungguin. Dia bilang kalau kamu masuk saya tembak nih ibu. Di tengah-tengah pergumulan itu, dia lagi nyandera ibu itu. Ibunya keluarin buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dikasih sama dia, udahlah daripada kamu di sini diem-dieman lihat-lihatan sama saya, sambil baca buku aja, saya nggak kemana-mana kok. Dia mulai baca tuh buku. 1 bab, 2 bab dia baca. Setelah selesai dibaca, dia taruh itu buku.
dia tersungkur di depan ibu itu. Dia terima Yesus sebagai juru selamat. Karena di buku itu dikasih tahu, kenapa kamu diciptakan? Kenapa kamu ada di muka bumi ini? Kenapa kamu diberikan identitas itu, kenapa sama Tuhan? Dia terbuka tiba-tiba semuanya. Dan dia bilang, ya udah gak apa-apa. Kalau sampai aku harus masuk ke penjara, paling tidak aku masuk ke dalam penjara menjadi orang yang sudah merdeka di dalam sini. Dia menyerahkan dirinya kepada polisi dengan sangat damai.